Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Shalom. Arif? Ustaz Sehat Abdillah. Ustaz ya? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah, tamam. Enta amil ايه؟ Alhamdulillah كل حاجة كويسين هنا الحمدulillah. Dunia zai Alhamdulillah. full alhamdulillah. Tamam, alhamdulillah. Bagaimana nih Gimana, kabarnya CEO of Helwa Tour and Helwa Center? Masya Allah. CEO kan ya? Bukan CEO Anda, Ustaz. Founder Bukan dong. CEO Anda. Foundernya. Bukan CEO Ustaz Anda. Bukan Ya, CEO. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semenjak COVID ini memang kegiatan kita untuk tour and travel kita off dulu ya. Karena memang untuk akses ke Mesir, untuk ke Saudi itu semua ditutup ya mulai 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu kurang lebih tepatnya itu pas tanggal 27 Februari ya kita lagi ada keberangkatan umroh ya. Saat itu ada kabar untuk akses masuk ke Saudi itu semua ditutup. Nah mulai dari situ kita udah waduh ini kayaknya bakal berkelanjutan ya sampai ke depan ya. Kemudian akhirnya betul ya Saudi tutup, kemudian Mesir tutup ya, dan ke tempat-tempat yang lain tutup. Udah akhirnya kita off dulu selama 3 bulan yang mulai dari tiketing, kemudian handling di Mesir, umroh itu kita off. Ya alhamdulillah sekarang masih ada lah untuk menyambung kehidupan. Oke. Tapi terus beralih kemana nih? Jadi masih ada dari proyek lain kah? Ya ada, alhamdulillah ada proyek-proyek yang lain ya. Salah satunya juga kita main di kurma muda ya, di kurma lah, jenis kurma lah, ada ajwa, kemudian mejol, kemudian juga ada dari Tunis ya. Kita alhamdulillah ngedatengin kurma dari beberapa negara Arab, dan juga kita sekarang lagi ada proyek baru yaitu sebagai mediator ya, pemberangkatan teman-teman untuk ke Mesir ya, ke kuliah ke Al Azhar Kairo gitu. Kuliah ke Al Azhar Kairo itu Helwa Center itu ya? Ya, Helwa Center. Sebenarnya udah ada lama, tapi kita baru fokus lagi sekarang ya karena COVID ini gitu. Bimbingan teman-teman yang mau ke Al Azhar begitu. Bimbingan untuk persiapan kawan-kawan yang mau. Betul. Tapi ada sampai jalur ngeberangkatin juga nggak sih? Maksudnya emang dibantu proses sampai keberangkatan atau emang alhamdulillah ya sampai tes aja? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita udah sempat memberangkatkan beberapa kali ya, terutama teman-teman yang mau ke Mahat Al Azhar dan juga teman-teman kemudian juga yang ke kuliah juga. Alhamdulillah ya kita udah beberapa kali ada pemberangkatan begitu. Jadi ada jalur yang sampai ikut ke Mahat juga ya? Mahat tuh setara SMA gitu atau setara SMP? Kenapa? Mahat itu setara SMA. Iya, jadi kalau di Mesir itu kan Mahat Al Azhar itu setara dengan Idadi atau Sanawi ya, SMP dan SMA. Nah, nanti itu Anda jelaskan kalau ada sesi pertanyaan bagaimana cara kuliah ke Al Azhar Kairo, insyaallah Anda jelaskan begitu. Tapi ini sekarang di tengah pandemi seperti ini nih masih ada nggak nih harapan untuk berangkat ke Kairo, kuliah ke Kairo? Insya Allah. Jadi kalau ditanya harapan, apakah masih ada harapan ke Kairo? Insya Allah ya, harapan itu masih ada ya. Tapi kalau ditanya kapan, ya misalkan kapan saat seleksi Kemenak diadakan, kita jawab Allahu a'lam ya, karena tanggal 15 Juni kemarin ya Kemenak itu baru aja ngeluarin surat edaran resmi gitu dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menyatakan bahwa untuk seleksi Camaba ya, Camaba ini kan calon mahasiswa baru ya, Camaba Indonesia ke Mesir, Timur Tengah dan Mesir itu ditunda ya, untuk tahun ini itu ditunda sampai kapan? Allahu a'lam ya, sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan ya. Artinya Kemenak sendiri saja untuk sampai saat ini belum bisa memastikan ya kapan seleksi itu akan diselenggarakan ya, karena memang masih melihat kondisi di negeri kita, kemudian di Mesir itu sendiri ya yang masih mengalami kenaikan kasus COVID ini begitu, kasus positif COVID ini ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan ya wabah COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kabar baiknya sih
kemarin nih Sabtu ya, Al-Azhar itu kan masjid-masjid di Mesir, kemudian bandara bulan ini, kemudian tempat-tempat pariwisata itu kabarnya akan buka kan bulan Juli ini gitu ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kita semua, insya Allah. Iya sih, untuk berangkat kuliah nih kan harapan-harapan berarti ada, tapi belum tahu kapan. Kalau ditanya kapannya, nah kapan berangkat, kapan ada tes? Kapannya Allahu a'lam. Oke. Nah, kalau misalnya jalur lain gitu, jalur yang selain Kemenak yang mungkin diketahui, emang ada nggak sih jalur-jalur kayak gitu? Ya gini Sat, jadi kan ada kurang lebih 3 jalur lah Sat ya. Ada 3 jalur yang harus kita lalui untuk bisa kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi yang pertama yang tadi saya ceritakan ya, kita harus melewati seleksi Kementerian Agama. Jadi memang dulu itu sebelum tahun 2008 kita itu bisa kuliah di Al-Azhar Kairo tanpa ada seleksi, tanpa ada imtihan qabul ya. Itu bisa ya. Syaratnya hanya punya ijazah yang sudah muadalah, sudah diakreditasi oleh Al-Azhar ya. Beberapa pondok di Indonesia seperti Gontor, Kembar Najah ya. Dan beberapa pondok ya, saya nggak hafal juga maksudnya ya, pokoknya pondok-pondok yang sudah ada muadalah atau sudah disetarakan atau sudah diakreditasi oleh Al-Azhar ya, termasuk MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri itu bisa dulu ya sebelum tahun 2008 ke bawah itu ya. Pokoknya tahun 2008 ke bawah itu bisa kita langsung datang ke Mesir, kemudian kuliah di Al-Azhar tanpa ada tes seleksi, imtihan qabul, daurah lugah segala macam, itu bisa langsung. Tapi semenjak ya namun ya ketika itu justru menjadi beban tersendiri ya, ketika banyaknya mahasiswa yang ke sana, kemudian juga tanpa jadi menjadi beban untuk KBRI sendiri ketika banyaknya mahasiswa yang ke sana, kemudian tanpa diimbangi dengan kemampuan ya mahasiswa itu sendiri begitu ya. Artinya nggak punya modal bahasa Arab yang pas atau yang baik, tapi nekat buat kuliah ke sana begitu. Akhirnya banyak mahasiswa yang nggak selesai, banyak yang mahasiswa yang keluntang-lantung lah nasibnya di sana, nggak selesai, dan seperti itu ya. Jadi beban tersendiri untuk KBRI ya saat itu mungkin. Nah akhirnya mulailah inisiatif untuk diadakan seleksi nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menseleksi ya, bahwa siapa saja yang betul-betul mampu untuk kuliah di Al-Azhar begitu. Sehingga tidak ada lagi teman-teman yang datang ke Mesir ya, tidak punya modal ilmu bahasa Arab ya, bisa kuliah ke sana, tidak bisa sekarang ya. Jadi harus melewati seleksi Kementerian Agama. Itu yang pertama ya, jalur Kementerian Agama, kita harus melewati jalur itu, kalau tidak nggak bisa gitu. Nah kemudian ada jalur kedua, yaitu jalur Pusiba. Ini jalur baru sebetulnya ya, dan alternatif buat teman-teman yang nggak mau atau tidak mengikuti seleksi di Kementerian Agama, yaitu jalur Pusiba. Pusiba itu Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab ya, tempatnya ada di Jatiwaringin. Ini baru banget diresmiin tahun kemarin ya oleh Bapak Menteri Agama Lukman Hakim ya, tahun kemarin, dan Deputi Syekh Grand Azhar, Deputi Grand Syekh Al-Azhar. Dan jadi sistemnya seperti ini, kita ikut daurah lughah ya di Indonesia di Pusiba ini ya. Setelah selesai dari Pusiba itu kita insya Allah bisa langsung kuliah di Al-Azhar tanpa harus melewati seleksi dan daurah lughah di Mesir lagi begitu. Ya ada 7 level di sana juga, 7 level. Dan kita bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dari 7 level itu, bisa mungkin 4 level saja atau 3 level saja, tergantung dari tahdid mustawa kita di awal ya. Tergantung kemampuan bahasa kita juga tentunya, itu yang mempengaruhi lamanya kita di Pusiba itu ya, seperti itu. Dan di Pusiba juga gurunya dari Mesir juga kan ya, dan kurikulum juga ya. Jadi memang kelebihan dari Pusiba yaitu yang pertama ya, markas lughah yang ada di Pusiba itu adalah cabang resmi dari markas lughah yang ada di Mesir ya. Jadi kurikulum, kemudian
tenaga pengajar itu didatangkan juga dari Mesir, begitu ya. Walaupun juga ada teman-teman kita Azhari yang juga menjadi pengajar di sana ya, tapi juga didatangkan lagi oleh tenaga-tenaga pengajar dari Mesir juga gitu. Jadi insya Allah sama saja ya, kita daurah lugah di Mesir sama di Pushiba itu insya Allah sama saja, karena kurikulum dan tenaga-tenaga pengajar yang didatangkan dari Mesir itu sama semua insya Allah. Oke, itu jalur kedua ya. Jalur ketiga? Ya, jalur ketiga, ini memang banyak teman-teman yang masih belum tahu ya, terutama teman-teman yang mau ke Mesir, kemudian juga mau melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, ya, Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu jalur Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar atau yang biasa kita kenal dengan Ma'had Al-Bu'uts Al-Islamiyah. Nah, ini setara dengan I'dadi atau Sanawi, ya, kalau di Indonesia itu SMP dan SMA. Namun jalur ini mungkin jarang diminati oleh teman-teman ya, karena memang prosesnya kita harus datang terlebih dahulu ke Mesir, begitu ya. Datang ke Mesir untuk apa? Untuk tahdid mustawa juga ya, untuk placement test ya, untuk menentukan jenjang apakah kita di level I'dadi atau Sanawi. Ya, prosesnya itu pertama datang, kemudian kita masuk dulu ke dirasah khasah. Ya, di dirasah khasah itu kita belajar dulu persiapan sebelum ada tahdid mustawa. Ya, tahdid mustawa ke I'dadi atau Sanawi itu. Ya, setelah belajar sekian bulan atau 2 atau sampai 3 bulan, nah itu nanti ada tahdid mustawa ya, tahdid mustawa untuk menentukan ke jenjang I'dadi dulu yang pertama, SMP. Ya, kalau ketika tahdid mustawa kita mendapatkan 3 I'dadi, ya itu alhamdulillah berarti ya, itu kita ada kesempatan langsung ke Sanawi setelah beberapa bulan di 3 I'dadi. Karena nanti ada musabaqah, akselerasi lagi langsung ke Sanawi. Tapi kalau ketika tahdid mustawa kita dapat 2 atau 1 I'dadi, ya itu kita bersabar ya, bersabar beberapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, nanti baru bisa langsung ke Sanawi. Tapi kalau dapat 3 I'dadi kita ketika tahdid mustawa pertama, kemudian dapat langsung 3 I'dadi, ya beberapa bulan nanti setelahnya ada musabaqah lagi ke Sanawi. Ya, di situ kita dites lagi ya, kemampuan bahasa Arab kita apakah bisa langsung ke 3 Sanawi. Nah, kalau langsung ke 3 Sanawi berarti itu kita hanya dalam 1 tahun saja di Ma'had, kemudian tahun depannya bisa langsung ke kuliah insyaallah. Seperti itu, tanpa harus seleksi di Kemenak, tanpa harus lagi ikut daurah lughah lagi di Mesir. Seperti itu. Oke. Berarti kan dari tiga jenis keberangkatan tadi, yang pertama tes Kemenak, kemudian Pushiba dan Ma'had. Nah, Ma'had ini kan berarti mau masuk kuliahnya lewat Ma'had dulu, lewat jenjang SMA atau SMP dulu kan. Kemudian Pushiba ikut ya, dan Ma'had lughahnya, daurah lughahnya di Indonesia. Dan itu pun resmi dari Kemenak kan. Resmi dari cabang yang ada di Mesir ya. Dari ini cabang di Indonesianya resmi. Jadi bukan markas di luar Azhar ya. Ini resmi masih di bawah naungan Al-Azhar gitu. Dan kemudian tes Kemenak yang nantinya akan ikut daurah lughahnya di Mesir gitu, ya nggak? Iya, jadi sebetulnya juga kalau untuk tes Kemenak itu nanti kita dibebaskan untuk memilih ya, untuk mau daurah lughahnya di Indonesia atau mau daurah lughahnya di Mesir, seperti itu. Oke. Tapi berarti kan untuk jalur ingin langsung kuliah itu hanya lewat Kemenak, karena sekarang ijazah itu kan dikeluarkan sama Kemenak kan? Betul ya. Nah ya, makanya hati-hati untuk kawan-kawan yang mungkin hari-hari ini mendengar ada oknum yang memberangkatkan ke Mesir dengan iming-iming langsung kuliah, langsung dikuliahkan, padahal prosedurnya tidak jelas. Nah ini kan hati-hati nih, karena adik anak kemarin juga ada kabar kalau bahkan dia ngasih tahu, iya nanti pokoknya nanti langsung kuliah, tinggal bayar sekian belas juta, nanti kita siapkan tiket, visa, turun dalam waktu sebulan, kemudian berangkat langsung kuliah. Ini kan hati-hati, karena bahkan kemarin bilangnya pas bulan Maret, padahal bulan Maret kan masih lockdown Mesir, dan kita waktu itu belum tahu jawabannya kapan dibukanya lockdown Mesir. Tapi dia bilang kita setiap bulan ada memberangkatkan orang, itu aja udah nggak masuk akal. Setiap bulan memberangkatkan orang untuk masuk kuliah, kan kuliah kan ada tahun ajarannya. Maka ini kawan-kawan harap berhati-hati dari oknum-oknum seperti ini ya. Jadi betul. Jadi harus diperhatikan ya, harus jelas dulu prosedurnya. Iya, prosedurnya harus jelas. Ada hubungan ke Kemenak atau tidak, atau minimal ke Ikatan Alumni Al-Azhar atau tidak, karena memang dua lembaga besar itu yang sekarang resmi memberangkatkan orang-orang ke Al-Azhar ya. Betul. Jadi kita harus berhati-hati
Makanya kalau mau aman pilih Helwa Center. Masya Ya Allah. Allah, Masya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Taib. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama orang yang mau daftar ke Mesir itu apa sih? Ya, sebetulnya kalau pertanyaan yang paling banyak ya tadi itu ya caranya begitu. Caranya, Ustaz gimana sih caranya untuk bisa ke Mesir? Ustaz, apa namanya? Kalau misalkan kemampuan bahasa Arab saya masih minim, bisa nggak kira-kira belajar atau kuliah di Al Azhar Kairo? Seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak. Ya seputar itu aja gitu ya. Bagaimana caranya? Kemudian apa aja yang harus saya lakukan? Ya seperti itu. Biasanya kayak pertanyaannya yang emang hitungannya apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipersiapkan gitu mulu ya? Iya, ya betul. Ya, tadi ya cara, kemudian apa aja yang harus dipersiapkan. Ya tadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bahasa Arab tentu ya, karena kita mau kuliah di Mesir, ya tentu kita harus mempersiapkan bahasa Arab ya. Kemudian juga setelah itu adalah Al-Quran ya, karena memang seleksi di Kemenak itu harus minimal hafal 2 juz ya, juz 1 dan juz 2. Yang ketiga adalah pengetahuan keislaman ya, seperti fikih, sirah, ulum hadis, ulum Quran dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bingung nih, ini harus mulai dari mana, belajar dari mana, masuk ke mediator. Nah, salah satunya insya Allah Helwa Center di sini kita selalu memberikan bimbingan untuk teman-teman yang bingung mungkin mulai dari mana belajarnya, ya harus seperti apa. Itu insya Allah kita akan bantu untuk antum-antum semua yang ingin kuliah di Al Azhar Kairo insya Allah. Gini, antum sebagai penyedia layanan nih, atau memang orang yang dari Al Azhar juga dan sekarang memberangkatkan orang ke Al Azhar. Nah, ketika orang bertanya, Ustadz, prospek kerja lulusan Azhar nih gimana? Gitu. Apa sih prospek kerja dari lulusan Timur Tengah gitu kan? Emang bisa apa sih nanti kalau lulus dari Azhar gitu? Gimana antum menjawabnya? Iya, jadi memang ada beberapa orang tua atau beberapa teman-teman ya yang sebelum memberangkatkan anaknya atau dia mau berangkat ke Mesir, pasti yang ditanya itu ya. Itu saya rasa hal yang wajar ya bertanya seperti itu, karena memang orang kuliah sekarang setelah itu prospeknya mau kerja pasti kan ya, seperti itu. Jadi ya perlu kita ketahui bahwa lulusan Al Azhar itu juga tidak kalah saingnya ya di Indonesia. Ya sebut saja banyak tokoh-tokoh yang sudah berkiprah ya di nasional, bahkan di dunia internasional juga begitu. Ya ada ya Pak TGB ya, Tuan Guru Bajang itu yang mantan gubernur NTB. Kemudian Dr. Quraish Shihab ya, kemudian Ustadz Abdul Somad ya, kemudian ada lagi Ustadz Habibur Rahman El Sirezi ya, dan lain-lain, dan masih banyak yang lain ya begitu. Dalam artian di Al Azhar juga cukup menjanjikan insyaallah ya, cukup menjanjikan untuk prospek kerja ya. Kalau syariah misalkan, syariah kita bisa, kalau yang mau berkarir itu maksudnya pilih jalur ke kantor gitu ya, kita bisa masuk ke Kementerian Agama, kemudian bisa masuk ke Pengadilan Agama ya, kemudian juga ilmu-ilmu syariah yang lain seperti di perbankan, kita juga bisa masuk di perbankan syariah ya, dan masih banyak instansi-instansi yang membutuhkan ilmu syariah di Indonesia. Kemudian juga kalau misal usuluddin ya, kalau mau berkarir kita sebagai pengajar atau dosen itu banyak dibutuhkan, dengan catatan kita harus menyelesaikan juga ya sampai jenjang S2 atau bahkan S3 seperti itu. Atau yang ambil lughah di Mesir itu bisa juga masuk ke Departemen Luar Negeri ya, di Deplu, ke Kementerian Luar Negeri ya, seperti itu. Ya, tapi perlu diingat bahwa kita ini adalah penuntut ilmu agama ya. Jadi yang harus kita luruskan niat ya, karena kita ini adalah penuntut ilmu agama ya. Niat kita untuk apa? Untuk ya lillah, untuk Allah. Karena kita ini adalah penuntut ilmu agama begitu. Dalam artian niatnya untuk apa sih? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita begitu. Jadi kalau untuk pekerjaan sih insya Allah ana rasa kita akan mendapatkan ketika niat kita sudah betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya mungkin kalau misalnya dilihat dari
beberapa orang yang disebutkan tadi kan tetap mereka ranahnya di dakwah ya kan. Jadi Ya, kalau yang betul. Ana rasa orang pulang dari Al Azhar atau mungkin pulang dari Timur Tengah, mereka bawa tanggung jawab dakwah apapun profesi dan Betul. posisinya. Maksudnya Betul ya, karena menurut Ana itu kalau mengajar kemudian berdakwah itu sudah merupakan kewajiban ya. Iya, Kewajiban untuk para penuntut ilmu agama begitu. Iya. Jadi kalau seperti itu. Jadi kalau kalaupun dia berkarir, maka jangan lupa berdakwah. Iya. Ya, di sela-selanya waktu senggangnya ya harus disempatkan untuk berdakwah, untuk mengajar ya. Karena percuma kita sudah belajar kemudian tidak mengamalkan, maka percuma. Seperti itu. Iya, tapi kan kita ada yang mungkin bisa 100% di dunia dakwah dan memang dikenal sebagai pendakwah, seperti macam Ustadz Abdul Somad. Ada yang memang jadi negarawan seperti TGB, ada yang jadi mungkin akademisi dan lain-lain kan. Tapi tanggung jawab besarnya adalah tetap di dakwah gitu kan. Dan gak semua orang harus seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Memang betul ya, ada lain gitu. Ada jalannya masing-masing ya, ada jalannya masing-masing seperti itu. Tapi emang itu tadi penjabaran yang tadi cukup menggambarkan bahwa jurusan-jurusan di Al Azhar itu cukup punya korelasi sama beberapa posisi di Indonesia gitu, beberapa profesi dan posisi di Indonesia. Karena memang banyak orang yang bertanya, belajar agama mau jadi apa sih gitu kan, pasti. Iya. Nah, gitu. Nah, orang nih mau berangkat ke Mesir. Cuma kan yang ada di pikiran orang, biasanya yang ada di kepala orang ya, Arab, wah Arab nih. Pertama orang Arab tuh ya kasar, baduy, kemudian orang Arab tuh banyak yang jahat ya kan. Orang Arab ya kalau misalnya kita orang yang nggak tahu ya, misalnya orang yang nggak tahu dan mungkin nggak banyak paham berita tentang Arab, pasti taunya Arab perang nih, Arab nggak aman nih, Arab konflik nih gitu. Jadi nah orang khawatir tentang keamanan Mesir terutama, yang memang sebelum berangkat ke Mesir nih meragukan gitu keamanan Mesir. Nah gimana untuk menjawab dan menjelaskan tentang keamanan Mesir ketika orang sebelum berangkat dan khawatir? Karena jujur Ana juga dulu sebelum berangkat ya khawatir sih, kayak khawatir tapi adalah dalam rangka menuntut ilmu. Nah, fisabilillah lah ya kan kalau kenapa-napa gitu. Ya gitu, Masya Allah. Iya, Ana rasa sih ya, yang namanya kejahatan kriminal itu pasti ada di mana-mana ya. Nggak di Mesir aja, pasti di Indonesia juga banyak ya. Yang perlu diketahui bahwa di Mesir itu semua macam orang itu ada. Ya, jadi Ana rasa yang namanya kejahatan kriminal ya, begal, rampok di mana-mana pasti ada ya. Nggak hanya di Mesir, pasti di Indonesia juga banyak kan, begitu ya. Bahkan di Mesir ini kalau mau nanya orang baik, orang cantik, orang ganteng itu pasti ada. Ya semua macam orang itu pasti ada. Ya mulai dari yang gantengnya seperti Nabi Yusuf, ya, yang cantiknya seperti Cleopatra, yang solehnya seperti Nabi Musa, sampai yang jahat dan sombongnya seperti Firaun. Itu kuluhaga maubud fimes. Semuanya apa aja ada di Mesir, begitu. Jadi dia kalau ditanya rampok ada apa enggak, pasti ada rampok. Ditanya begal ada enggak, pasti ada begal. Aneh itu dulu pernah, ya kan? Itu dirampok, bahkan hampir dibunuh gitu, dibunuh. Jadi ceritanya gini bro, pertama kali dulu Aneh di Mesir, ya tahun 2000, sebenarnya udah 2 tahun sih, ya udah 2 tahun. Ketika itu datang temen Aneh dulu pas lagi di SD dulu, ya. Dia kebetulan lagi kuliah di Turki, datang sama temennya berdua ke Mesir, mau jalan-jalan lah, liburan, ya 1 minggu di Mesir. Gitu. Ya Aneh kan biasa kalau ada teman ya pasti kita ngajak jalan-jalan dong gitu kan. Ya kita jalan-jalan, pas lagi itu rencananya memang ke Alexandria gitu, mau jalan-jalan ke Alexandria. Singkat cerita kita pergi ke Alexandria nih subuh-subuh ya, Aneh, kembaran Aneh sama mereka berdua, jadi satu mobil itu ada berempat. Kita sewa mobil dari Kairo, pakai mobil sedan ke Alexandria subuh-subuh begitu. Subuh-subuh musim dingin pas lagi itu. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba di depan mobil kita ada mobil orang Mesir rem mendadak, padahal nggak ada apa-apa gitu. Di depannya itu nggak ada apa-apa, nggak ada polisi tidur, nggak ada orang bawa mobil rem mendadak juga gitu. Intinya nggak ada apa-apa, dia rem mendadak. Dan kebetulan pas lagi itu cuaca musim dingin dan gerimis, hujan. Nah jadi Aneh ngerem juga, udah ngerem, tapi namanya licin jalan, itu mobil masih bergerak ke depan gitu. Udah
ban berhenti tapi masih kita ngerem masih jalan ke depan sedikit. Akhirnya nyium pantat mobil yang ada di depan kita gitu. Nah kenalah mobil si Mesir itu yang di depan kita. Mereka turun datang ke Ane yang lagi bawa mobil pas lagi itu. Dia minta kerugian, ganti rugi yang menurut Ane nggak masuk akal ya, hampir puluhan ribu lah saat itu, puluhan ribu pon. Dan Ane rasa ini nggak sampai gitu ya, karena orang cuman kesenggol itu tinggal ketok dikit udah selesai insyaallah. Tapi mereka nuntutnya itu nggak wajar dan masuk akal ya. Mungkin ngelihat kita di sini anak baru semua yang mungkin bahasa amiyah kita juga masih belum lancar gitu saat itu. Akhirnya Ane punya keputusan pas gitu, ayo kita ke bengkel aja ya, biar sama-sama fair, biar sama-sama jelas Ane harus berapa ditembak. Saat itu juga kita nggak bakal mau ngeluarin uang karena kita nggak mau langsung kasih uang begitu aja ke mereka gitu. Ya akhirnya mereka setuju untuk sama-sama kita ke bengkel. Nah di tengah perjalanan ke bengkel ada satu mobil lagi datang nih. Kita nanya ke mereka, itu siapa yang datang gitu kan? Mereka bilang ini itu yang punya mobil ya, itu yang punya mobil kalian tabrak ini gitu. Akhirnya kita nih, oh ya udahlah, itu temannya mereka yang punya mobil yang kita tabrak itu datang mau ngelihat mobilnya begitu ya. Jadi mungkin dia bilang ini mobil temennya yang kalian tabrak, jadi bukan mobil kita ya. Akhirnya datang tuh mobil lagi satu yang mereka bilang itu adalah yang punya mobil yang kalian tabrak begitu. Akhirnya kita bertiga tuh, ada kita 3 mobil ya. Akhirnya kita 3 mobil ke bengkel, mobil kita, mobil sering kita tabrak, sama mobil yang baru datang yaitu yang ngaku-ngaku punya mobil kita tabrak itu gitu. Ya akhirnya kita ke bengkel bertiga. Nah di tengah perjalanan ke bengkel kita yang namanya musim dingin ya, itu bawaannya kalau di dalam mobil aja di musim dingin pasti kedinginan kan. Ya, kita mau buang air kecil semua tuh pas lagi itu, buang air kecil. Akhirnya turun dan gak ada yang di mobil begitu. Teman Ane berdua itu buang air kecil, si Ola kemarin Ane juga buang air kecil, Ane juga buang air kecil. Nah Ane udah selesai, teman Ane belum selesai, tiba-tiba suara mobil itu kayak udah balapan gitu bro. Ane ngedenger dari tempat Ane buang air kecil kayak udah kayak ngedenger tuh suara balapan lah, gitu. Tiga-tiganya Ane lihat pas lagi keluar ya. Pertama itu mobil Ane itu, mobil Ane yang kita sewa udah dibawa kabur. Habis itu yang kedua mobil mereka yang kita tabrak langsung cabut. Nah yang terakhir mobil temennya itu yang belakangan datang, nah itu yang Ane bisa kejar. Pas lagi itu Ane udah nggak mikir lagi mati atau enggak ya. Itu betul-betul yang Ane pikirkan ketika itu adalah mobil kita yang dibawa kabur. Ane jadi harus kejar mobil temen yang belakangan itu ya. Ane kejar sekenceng-kencengnya. Itu Ane kejar walaupun keadaan mobil itu dia lagi kenceng ya, lumayan cukup kenceng. Alhamdulillah kekejar pas lagi itu, dan Ane berhasil masuk lompat lewat jendela supir begitu. Nah itu Ane lompat pas lagi itu mobil keadaan jalan kenceng, langsung Ane berusaha untuk menutupi mata mereka gitu. Yang lagi bawa mobil itu kan ugal-ugalan si Mesir ya kalau lagi bawa mobil. Ane tutup matanya. Makin sama si Mesir itu biar Ane itu jatuh gitu, biar Ane turun lagi dari jendela begitu. Akhirnya Ane pas lagi di jendela itu sempat beberapa kali ditonjok, kemudian dipukul ya pakai kunci mobil. Kemudian ada temennya itu yang sempat juga bawa semprotan ini biar kita tuh pingsan gitu. Ane sempat beberapa kali disemprot. Nah mungkin lama-lama juga dia nggak tega. Akhirnya mereka ya udahlah sini ya, kamu harus ganti mobil saya gitu kan, kata si Mesir itu. Ya Ane bilang ayo kita ke bengkel biar jelas gitu. Mereka bukan ke bengkel sih ya, tapi mereka bawa ke suatu lokasi yang di situ ada mobil kita begitu. Dan keadaan mobil kita itu pas lagi Ane lihat ya memang udah nggak ada apa-apa ya. Semua ya, kamera kita, kemudian ada laptop ya, ada dulu handycam ya, kemudian handphone kita, paspor, semua tas kita itu udah kayak ya turis bodong lah ya, udah nggak punya apa-apa, paspor, dompet semua udah nggak ada. Dan keadaan mobil kita memang pas lagi itu udah cukup lumayan juga dirusak sama mereka begitu.
ya aneh pas lagi itu juga udah mau nggak mikir buat ngejar mereka lagi karena keadaan temen aneh 2 orang di belakang udah nggak ada, dan pas lagi itu emang sedikit cukup shock gitu karena memang aneh sempat dipukulin, kemudian sempat disemprot diracun biar aneh pingsan ya seperti itu. Itulah pengalaman yang mungkin menurut aneh nggak bisa dilupain lah ya, nggak bisa dilupain dan betul-betul menjadi pelajaran yang berarti buat aneh selama hidup di Mesir begitu, untuk lebih hati-hati lagi ke tempat yang baru, untuk jangan mudah percaya sama orang Mesir begitu ya, atau jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru kita kenal ya, walaupun mereka itu baca-baca Al-Quran di dalam mobil. Pas lagi itu aneh jujur kenapa kita nggak berpikir mereka adalah perampok, karena memang pas lagi menuju ke bengkel itu mereka sempat membaca Al-Quran ya, mereka sempat zikir gitu dan ingin membantu kita, manis, pokoknya semuanya manis begitu. Insya Allah ya, ngeri banget ya ternyata. Ya, alhamdulillah Allah masih beri aneh hidup, pas lagi itu Allah masih beri aneh selamat ya. Itu aja sih yang aneh syukur. Pas setelah beberapa bulan ya, setelah beberapa bulan kejadian dari kita itu, ternyata ada orang Rusia yang sama kasusnya seperti aneh, motifnya mereka seperti itu mereka dibegal bahkan sampai dibunuh begitu, tangannya putus di sana begitu ya, jadi makanya alhamdulillah anak mikir alhamdulillah kita nggak sampai seperti itulah pas lagi kejadian begitu. Setidaknya nggak sampai segitunya ya. Gitu Ustaz. Tapi udah segitu tetap ya udah besok menjalani hidup bismillah lagi lah, aman lagi gitu apa ya. Butuh berapa lama pemulihan dari kejadian itu, shocknya? Alhamdulillah sih, maksudnya anak nggak lama lah ya, nggak lama karena memang anak selalu berpikir bahwa hidup itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya masalah gitu. Jadi jangan pernah kita takut ya yang namanya menghadapi masalah. Tapi takutlah ketika kita salah dalam menghadapi masalah. Masya Allah. Iya juga sih ya. Tapi walaupun anak kalau itu kalau kejadian sama anak nggak tahu ya, mungkin langsung alatul pulang kayaknya. Pulang lah udah langsung lah. Itu kalau kejadian di anak kayaknya mendingan daftar lagi aja lah di UMJ lah, atau di mana lah, di UHAMKA gitu, apa mana lah, pindah Unpad lah. Ana juga pernah sebetulnya waktu itu gimana 2 minggu di Mesir ya. Baru mendarat 2 minggu di Mesir. Itu Ana naik bis mau ke Darul Lugoh. Pas turun ya udah HP udah nggak ada di tas juga. Ya bodohnya Ana juga sih. Itu ditaruh HP di tas kan. Udah tahu banyak tangan iseng gitu. Terus ya udah kan juga bis kan di Mesir kan desek-desekan banget ya waktu itu, tidak social distancing. Ya udahlah kita juga nggak bisa tahu, pas turun udah hilang aja gitu. Terus ya udah Ana coba bisa berenang, tapi ya alhamdulillah masih ada uang buat HP. Nah sampai udah berlalu 1 tahun pas musim panas ada tuh kejadian Ana di Bukit Mukotom. Bukit Mukotom itu kan daerahnya gelap ya. Waktu itu Ana baru pulang ngajar juga dari orang Mukotom. Terus jalan bawa tasnya sling bag itu yang di depan gitu kan, bawa tas sling bag. Tiba-tiba ada orang Mesir bawa motor berdua, tiba-tiba berhenti deketannya. Terus dia nanya jam berapa sekarang. Ya alhamdulillahnya Ana pakai jam tangan, jadi Ana lihat jam segini. Terus tiba-tiba dia ngedeketin lagi, baulak kata dia kan, sini gue bilang. Pas dia pegang sling bag Ana, terus dia ngebut langsung pergi. Ana bingung. Iya, awalnya dia narik dulu, terus dia nodongin pisau, terus akhirnya dilepas. Tapi ya alhamdulillahnya di dalam sling bag itu cuma ada recehan sama Al-Quran sih. Cuma Ana shock juga kan, terus kayak ditanya juga nanti kenapa? Ini tadi barusan ada yang jambret. Oh Masya Allah, siapa itu orangnya katanya, kejar. Udah nggak bisa kejar katanya, udah jauh tadi dari daerah sepi. Ana shock banget. Terus ditanya itu tapi ada isi yang penting nggak, paspor atau apa? Enggak, alhamdulillah semuanya di kantong. Itu sling bag cuma isi uang recehan untuk naik angkot sama ada Al-Quran. Ya udahlah, mudah-mudahan yang jambretnya tahu banget lihat isinya Al-Quran. Iya emang seperti itu ya, terutama untuk teman-teman yang baru pasti ya hampir ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah, makanya pentingnya menurut Ana ya, buat teman-teman yang baru datang ya, itu penting. Banyak juga modus-modus yang mereka menyamar jadi petugas keamanan atau menyamar menjadi petugas kebersihan, ya akhirnya mereka ditodong seperti itu.
Itu banyak model-model seperti itu. Yes. Ya, dan senior itu kan juga kalau kita ada di rumah, ya kita juga bisa nanya, ya ini menurut pendapat Ustadz bagaimana, ya apa yang perlu harus kita lakukan. Nah itu pentingnya kita tinggal bersama senior sih ya, seperti itu. Iya, tapi ya untuk kejahatan kayak gitu sih sebetulnya ya dimanapun ada lah ya. Nggak Betul, Mesir betul. aja. Jadi Itu yang harus kita lebih hati-hati lagi. Dan ya kekhawatiran itu ya bismillah lah, maksudnya Bismillah. kayak bismillah, kayak mentalnya dipersiapkan. Memang ada keadaan-keadaan yang memang kurang bersahabat, tapi nggak apa namanya ya, kita berharap jangan sampai itu menimpa ke kawan-kawan lah yang memang berangkat. Apalagi untuk sekarang sih Mesir keadaannya insya Allah sudah lebih banyak dibangun juga ya. Udah lebih kondusif, terus banyak bangunan juga, jadi Kairo aja udah lebih terang, nggak ada apa namanya, nggak ada daerah-daerah pojokan yang gelap atau gimana. Alhamdulillah, Gitu kan. alhamdulillah. Kemudian juga Oh iya, sekarang banyak jalan-jalan baru di sini sekarang lagi dibangun, jadi insya Allah lebih bersahabat lah kotanya dari segi keamanan. oh udah sekarang udah ini ya, udah lampu-lampu jalan udah mulai ada lah ya di Kairo ya. Iya, udah mulai ada di New Cairo sih terutama. Dulu kan daerah situ sepi, tapi kan sekarang udah mulai ada real estate dan lain-lain yang itu cukup menguntungkan untuk kita yang memang suka bepergian. Jadi ada penerangan gitu dan pojok-pojok sepinya jadi berkurang, jadi kejahatan juga insya Allah berkurang, Bang. Tapi untuk masalah itu sih kayak apa ya, kawan-kawan yang memang nanti mau berangkat ke Mesir, sedikit saran juga kalau memang nanti shock dengan keadaan Mesir dari segi pemandangannya, keadaan orang-orangnya, suasana negaranya. Karena kan mindset orang ketika keluar negeri kan pengennya, oh kayaknya negara tuh lebih maju gitu, negara yang didatengin harus lebih maju dari negara asalnya, tuh kebanyakan. Terus mindsetnya, wah saya akan berharap kalau pengalaman baru pasti ada. Kalau misalnya ke Mesir itu dalam rangka menambah pengalaman baru, menambah mental hidup biar lebih kuat, ya ada gitu. Tapi kalau memang nyari pemandangan bagus itu ya gimana ya, susah ya maksudnya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kecewa dengan itu juga sangat disayangkan, karena sekali lagi apa namanya, pemandangan yang bagus itu nggak akan mendukung kecerdasan kita gitu, atau fasilitas-fasilitas negara yang kayak Mesir udah maju, ya nggak menjamin juga negara maju membuat kita maju gitu. Jadi kalaupun memang ada yang dikecewakan dari negara Mesir sebagai negara, Al-Azhar tuh obatnya gitu. Kayak kita tetap Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ilmu tuh di Al-Azhar gitu, nggak usah kecewa. Udah negara Mesir dengan segala kekurangannya, kita justru kalau Mesir ada terapi syukur juga gitu. Oh alhamdulillah, berarti keadaan di Indonesia masih lebih baik. Betul. Karena kan banyak juga orang yang tinggal di Indonesia mengeluh nih. Nah, pergilah ke luar negeri. Ada orang-orang yang dikatakan kayak pergi ke luar negeri itu dia malah lupa diri dan lihat dong negara ini. Nah, ketika orang Indonesia pergi ke Mesir, dia justru bersyukur. Nah, alhamdulillah negara saya masih maju-maju orangnya gitu kan. Ya itu salah satu hikmah juga dari orang berangkat ke Mesir. Betul, Ustaz, betul. Oke, ya, insyaallah. Nah, oke, ini nih apa yang pokoknya pesan untuk kawan-kawan yang memang mau mempersiapkan diri ke Mesir, apa aja hal-hal penting yang harus disiapkan, ya penekanan lagi lah ya. Kalau Ana sih satu aja, banyak-banyak ya Ustaz ya. Ya pesan Ana nggak banyak-banyak Ustaz Arif, untuk teman-teman yang mau belajar ke Mesir, mau menuntut ilmu di Al-Azhar, pesan Ana nggak banyak-banyak. Satu aja, niat ya. Jadi sesulit apapun keadaan kita di Mesir, ya kondisi ekonomi kita di Mesir, kalau udah niat insya Allah pasti dia akan berusaha dan Allah pasti akan buka jalan. Sesulit apapun ya keadaan kita menghadapi ujian-ujian di Al-Azhar, ya sesulit apapun pasti kalau sudah niat pasti ya dia akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ya pendidikan di Al-Azhar. Niat. Jadi anak ingat ya kata Ustadz Abdul Somad, ya beliau pernah bilang, downloadlah ilmu sebanyak-banyaknya di Mesir, kemudian uploadlah ilmu sebanyak-banyaknya di Indonesia. Ya seperti itu. Kalau nggak ada niat yang sungguh-sungguh itu sulit dilakukan. Begitu Ustaz. Masya Allah. Tamam ya Basya, Masya Allah. Jazakumullah khair ya. Jazakumullah khair nih sharingnya.
Pokoknya Masya Allah, Helwa nah, Center alhamdulillah suatu semoga. kehormatan ini bisa diundang Waduh. podcast sama antum ini. Masya Allah, Ana sebetulnya ya podcast ini untuk berbagi info. Kemudian emang Ana Alhamdulillah. sendiri penasaran ya. Ana selalu mengangkat podcast itu dari hal yang Ana penasaranin. Nah ini keadaan pendaftaran Mesir dan lain sebagainya nih Ana penasaranin gitu untuk sekarang gitu. Jadi hal yang Ana pertanyakan. Kemudian adik Ana juga kebetulan sekarang lagi pengen daftar kuliah. Jadi biar terjawab juga gitu kan. Biar Ke terjawab Azhar juga. juga. Iya, dia segalanya dia tunggu infonya. Cuma kan memang sekarang kuliah ke luar negeri kan lagi nggak ada harapan kemana-mana. Maksudnya lagi belum belum kelihatan Betul, betul, betul. jalannya gitu. Ada harapan mungkin ada, tapi kan Anda nggak bisa jawab ada harapan atau enggak. Nah, Betul, antum sebagai betul. pihak yang dekat dengan pemerintah dan segalanya yang memang penyelenggara nih kan, ya antum yang lebih tahu. Makanya berbagi info dan Insya Allah. sharing lah ya. Syukron lah ini, jazakumullah khair udah sharing dan sudah Alhamdulillah, wa iyyakum. info-infonya. Semoga segala Wa iyyakum. pelajaran yang sudah antum ambil, yang sudah antum bagikan juga bisa jadi kebaikan untuk kita semua. Insya Allah, semoga bermanfaat. Insya Allah. Insyaallah. Taib. Jangan lupa ikuti Helwa Center dan segala program-programnya ya. Semoga dimudahkan jalannya Syukran ya menuju Syekh. Mesir. Amin. Udah 2.000 orang ya yang daftar di grup Facebook ya. Masya Allah, itu sebanyak itu yang Udah OTW 3.000 sekarang hari OTW ini. Insya Allah. 3.000. Masya Allah, 3.000 orang berminat untuk berangkat ke Al-Azhar meskipun sedang pandemi. Masya Allah. Ya Rob, semoga Allah mudahkan semua menuju Iya, kiblat Masya ilmu Allah. Al-Azhar insya Allah. Begitu dibuka pandemi, ya udah, ya pesawat itu penuh berarti. Amin ya Rob. Insya Allah. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Insya Allah. Baik, Rabbuna barik fiku ya Basya. Masya Allah. Insya Allah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.